Saya Heri dari J Group memberikan pesan moral. Satu adalah surga di bawah kaki ibu itu sangat nyata. Jangan pernah menyakiti ibumu. Kedua, bekerjalah secara totalitas dan pegang kepercayaan partnermu. Semua orang itu akan membuat bisnismu akan menjadi sukses. Konsisten terus. Bertemu dengan saya Harman Wang dari Bintang Tamu. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa nih dengan Pak Heri. Pak Heri ini adalah owner dari J J Group. Group. Pak Heri, Ya. mohon diperkenalkan sedikit dengan teman-teman Pak Heri. Ya, perkenalkan saya Heri Gunawan, salah satu owner dari J Group. Kita bergerak di rokok elektrik di Surabaya. Pak Heri, ini saya mau tanya-tanya ini sama Pak Heri hari ini ya. Dulu setelah selesai di bangku pendidikan nih, itu langsung jadi pengusaha atau mungkin mencoba hal-hal yang lain dulu Pak Heri? Enggak sih, menyelesaikan bangku sekolah dulu saya di kampus di Petra, tapi cukup 5 semester karena kita terlalu pintar. Waduh, jadi nggak sampai selesai? Nggak sampai selesai. Ya mungkin karena saya bukan dari orang Surabaya, saya dari luar kota, jauh dari orang tua, masuk di kota besar yang begitu luar biasa, salah jalan, akhirnya sekolah nggak selesai. Tapi kan sebenarnya kan dari kota lain ke Surabaya kan tujuannya apa ya, mendapat sesuatu yang lebih baik ya sebenarnya kan. Harusnya ya itu dapat tapi apakah saya menyesali itu? Tidak. Ya, okay. Karena dari semua pengalaman hidup saya dari yang dulu itu menjadi mental saya terasa di sampai hari ini. Ya waktu itu kita nggak selesai, terus setelah itu ya namanya anak remaja bilang, gimana Heri sekolahnya? Bagus, tapi udah nggak sekolah sebenarnya. Jadi ini yang di rumah pokoknya dibilang bagaimana, dibilang bagus lah pokoknya. Ya. Akhirnya sampai kampus saya telepon rumah bahwa anaknya sudah drop out. Oh, sempat ditelepon juga? Iya. Wow. Ya udah, terus sempat juga karena ketahuan mama juga salah pergaulan, sempat dibawa ke saudaranya papa ke Jakarta, terus pulang suruh jaga toko, tapi ya mamanya keras. Oke. Saya juga pendidikan keluarganya keras. Keras, dia diktator kayak gitu. Sedangkan saya juga keras. Jadi waktu saya suruh bantu usahanya dia juga merasa nggak cocok. Okay. Terus ya suruh jaga toko start jam 7, selesai jam 5, every itu menurutku sesuatu yang boring ya. Boring. Terus saya merasa saya bilang, aku balik Surabaya aja deh. Temanku yang dulu-dulu yang udah lulus, punya kerjaan bagus nih, punya usaha sendiri. Coba saya ke Surabaya lagi. Terserah kamu, silakan. Ya cuma pas travel, sepeda motor, saya berangkat dari kota saya, pindah ke Surabaya. Dibawain modal nih? Gak ada, ya itu sepeda motor itu. Cuma punya kantong uang 1 juta. Udah, temen banyak. Ya, aman. Sampai Surabaya, saya telepon, bro aku dari Surabaya, aku minta bantuan dong, aku mau kerja gini. Oh maaf ya, penuh. Di situ kayak baru tahu. Pertemanan yang tulus itu sebenarnya cuma ya 0, berapa persen yang bisa kamu tahu. Sulit. Ya waktu kamu di atas, bagaikan madu yang lebahnya datang semua. Di waktu madumu kering ya temanmu sayonara. Nah, seperti itu. Setelah itu sampai akhirnya nggak punya kejelasan saya harus bagaimana, saya harus cari kos yang 100 ribuan karena uang cuma 1 juta nih. Akhirnya ada temen punya bisnis warnet game, dia bilang aku tapi nggak bisa gaji kamu besar-besar, Kak kasih per bulan 500 sama voucher game 400.
Terus jam atau gimana? Oh ya udah, nggak apa-apa wis. Yang penting dapat kerja. Iya, iya, iya. Oke, aku kerja. Dah, kerja. Tapi waktu itu aku harus ngitung 500.000, 100.000 buat 1 bulan bensin, Kos. kosnya 100.000. Oke. Makan apa nih? Kalau pagi makannya di depan warnet itu ada nasi pecel 2.500, nasi pecel sama tempe satu ya. Nah, setiap pagi makan itu minta nasinya yang banyak. Waduh, supaya bisa bertahan. Siangnya nggak makan. Malamnya saya udah beli tempe satu lenjer zaman dulu tahun 2006 itu 1.000, Oke. potong tipis-tipis sama kangkung. Jadi kos boleh masak, ya nasinya boleh ngambil sana. Sampai minyak itu yang nggak pakai itu sampai hitam gitu baru gua buang. Sayang. Ini Mama di rumah Nggak ada mau tahu nggak ini perjuangannya seperti ini? Tahu, harusnya tahu. Cuma karena saya sudah memutuskan untuk keluar, ya sudah. Setiap tanggal 20, tapi duitnya habis. Nggak nutut ya? Nggak nutut ya akhirnya kadang-kadang telepon adik. Oke. Adik sekolah di Ciputra. Pinjam 100.000 buat Sampai makan. segitunya kok. Tapi ya itu yang saya jalani sih. Kira-kira kerja di tempat warnet ini bertahan berapa lama waktu itu? 7 bulan. Waktu itu setelah 7 bulan itu Microsoft mulai bergerak dengan kepolisian untuk menyapu Windows yang palsu. Kan sebenarnya itu kan sekarang harus otentik semua. Ya, ya. Waktu itu sempat ya, ya, seperti itu ya. Tutup semua. Nah, waktu tutup itu saya sebelum kerja berikutnya lagi, waktu saya masih kerja di warnet itu ditawari teman SMA. Menurutku hidupnya juga ya, dia udah kerja di bank, masih kerja di asuransi. Dia bilang, Heri kamu nggak mau ikut aku kerja di sini, di asuransi aja. Setiap orang berpikir zaman dulu asuransi itu hal sesuatu udah momok. Ya, sulit. Pekerjaan asuransi, wong aku dewe ya nggak senang gitu kan. Ya. Oh, enggak. Sibuk aku. Oh ya wes. Di waktu kita ini warnet tutup, gua nggak ada kerjaan, ditelepon lagi. Sabtu aku inget, Sabtu atau Jumat aku inget. Her, kamu di mana? Sore itu. Lagi di rumah. Oh, sini. Ngapain? Kita lagi di kantorku lagi ada acara. Yuk mampir sini yuk. Kita lagi ada makan-makan gratis. Haleluya, ya kan? Sampai gitu ya. Ya kan ada makan gratis kok. Iya. Oke. Ambil sepeda motor, kantornya dulu ada di mana itu? Tidak. Barata. Oh, Barata. Kan sirkuit. Oke. Ya, di Barata Jaya. Nah, sepeda motor itu tidak boleh speed di atas 40. Boros. Oke, sampai dihitung seperti itu. Iya dong. Iya. 30. Boros. Jadi pelan-pelan sampai sana ketemu, makanannya masih banyak ini kayak gini. Oh ya, makan gini. Terus kenalin sama leadernya begini, asuransi ini. Oh, bagus ya. Terus tanya komisinya, oh menarik. Mau akhir gabung? Ada duit, perlu duit nggak? Nggak ada, gratis kok ini gini. Oh, yes, nggak apa-apa lah. Ya. Coba. Oke, besok ikut training ya. Hari Rabu. Hari Rabu itu adalah Jumat Agung. Jumat Agung waktu itu. Ke training. Dasarnya saya segini sebenarnya. Rabu Abu ya mungkin ya, Bu ya. Jumat Agung sore karena aku ada alasan itu ngalesan soalnya. Oke. Jam 5 itu aku mau pergi ke gereja. Oke. Karena dasarnya bukan orang akademis yang bagus di waktu itu. Oke. Jam 2 meeting training jam 12. Jam 4 tapi saya izin ke gereja, sebenarnya enggak ke gereja. Cuma enak bosen. Iya. Ya udah, oh enggak apa-apa, iya silakan. Pulang. Ditanya, udah gua diam aja. Ditelepon lagi sama leadernya. Benar, bagus ya. Iya. Yuk kamu mulai janji temu. Kira-kira kamu punya bank nama siapa? Siapa yang punya bank nama? Keluarga nggak percaya. Sekolah nggak lulus.
sepupu semua, lulusan Australia semua. Ya ini ponakan sudah nggak ada yang bisa bantu apalagi datang bawa asuransi, ya kabur semua pasti. Ya, zaman itu kan orang masih belum aware ya sama yang namanya Ya, insurance. ya oke. Aku bilang oke, nggak apa-apa. Karena aku dulunya di warnet suka. Kalau dulu itu ada namanya bekas.com itu loh. Kamu pernah ngalami nggak? Pernah, Website pernah, bekas pernah. sekarang jadi OLX. Betul, betul. Nah, buka karena aku harus mainnya di warnet yang tempatku itu. Dia bilang, Her, mbak mau kerja? Udah, aku kerja asuransi aja. Oh, tapi bantuin aku dong install Windows ASI semua, Her. Oh, diganti Windows baru semua? Ya, tapi installin aja. Oke, satu lantai kamu kasih 400.000. Ini ada 2 lantai nih. Lumayan. Ya wes. Sambil pas nganggur, aku di sana main. Buka www.bekas.com, buka lowongan, mencari orang, atau lowongan itu, kalau mencari orang itu kan berarti tidak spek kan, hubungin, ya kan? Pasti manajer. Polisi. 50 orang, besok ke sana. Kan nggak punya pulsa. Oh ya Pak, oh nggak apa-apa, pakai telepon kantor. Dari 50 cuma bisa 10 yang bisa ditelepon. Oh, jadi orang yang daftar kerja itu malah di call ya? Oh, yang mendaftar itu yang mencari, saya membuka lowongan untuk keperluan ini, hubungin ini. Nah, itu kan masih manajer tuh, HRD atau apa. Dari 100 orang yang closing akhirnya 2. Sing ngapu, oh ya enggak apa-apa, kamu kirim aja. Kirim ke Sidoarjo, kirim ke Sepanjang, tapi dikirim ke ketok-ketok orang nggak ada. Oh gitu. Iya. Ya udah, akhirnya ada masuk 1,5. Seneng aku san. Oh, bisa ya aku masuk ya. Nah, usaha lagi, masuk lagi, terus ada yang dari Pare. Ya enggak apa-apa, AI bisa. Besok jam 9 pagi aja ya. Oke. Sepeda motor kan? Surabaya ke Pare. Berangkat jam 5 pagi, sampai ya akhirnya kayak gini, AI-nya jadi antara kasihan dan kasihan kan. Tapi terus datang 2 kali. Suruh dipelajari dulu, ya udah, Kak pelajari, aku tertarik, tapi Kak pelajari dulu ya, kamu nanti minggu depan datang lagi. Setelah itu dari Pare, karena aku aslinya dari Kediri, aku nggak bisa pulang rumah kan. Pulang ke rumah Cici angkat. C, minta makan. Ya udah aku balik ya. Makan, terus kamu kerja apa Her? Asuransi, tawa. Ini loh asuransi. Oh bagus, jadi aku ngambil. Lah, modal kerjaku itu dari CC angkatku ini. Karena ngambil ITE besar. Jadi semangat itu ya waktu itu ya? Wah, dapat duit itu 6 juta. Wah, haleluya, 6 juta. Wih, gila, yes aku gitu. Tapi begitu, drop lagi kan nggak tahu lagi sama. Ya. Tapi punya modal, karena dulu nggak punya baju kerja, nggak punya celana kerja, belinya alisan Matahari, 50.000. Rapi pokoknya. Masih pakai 2 bulan 3 bulan gula atau sampai sobek, ya udah. Jadi celana hitam, karena sering pakai sepeda motor, warnanya sampai coklat. Kena debu ini. Iya. Sepatu beli yang ya 70-50, ya cari diskon di Matahari paling murah-murah itu. Pas sebenarnya udah kotak-kotak udah. Nah, tasnya kan karena kita kerja kan enggak tas kuliah kan. Cari tas kerja kok mahal-mahal. Adalah kertas yang 50 ribuan dari Sequis itu ya. Udah pakai tas itu. Tapi kan masih karena di waktu itu saya banyak berpikir melihatnya itu dari sudut pandang negatif. Kok itu cek soron ya, tapi kok mama kok seperti ini begitu, tapi ya enggak apa-apa. Waktu itu ya banyak. Ya, waktu itu perasaan kayak gitu tuh kan tarik menarik gini ya gue ya. Gimana ya gue ya? Ya antara ingin berusaha sama ngelawan itu. Ya karena kita mikir, loh aku ini kan di rumah anak laki satu-satunya, kok gini ya, kok beda sampai teman-temanku gitu loh. Tapi ya karena sudah terpojok, dan menurutku asuransi kalau kita ngomong adalah bisnis terakhir di mana kamu sudah tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ini adalah channel satu-satunya terakhir lah. Ya udah. Tapi setiap aku ngeluh kenapa aku ini, banyak leaderku itu ngasih input. Enggak lahir seperti ini. Ya masukin positif terus seminar, aku bisa melihat ternyata orang yang lebih jauh daripada aku ini ada.
secara fisik aja nggak bener, tapi motivasinya dia besar, dia juga bisa sukses. Masa aku yang punya dua kaki normal, dua tangan normal, dan punya otak berpikir kok nggak bisa kayak dia? Udah. 1 tahun pertama di asuransi, oke lah. Di rata-rata aku dapat income 700.000. Dari yang internet itu 500. dari Pare. Ya kan itu cuma sekali aja. Oh, gitu. Internetnya bukan, sudah selesai, Windows kan sudah selesai. bukan setiap bulan bayar gitu. Sudah selesai, sudah selesai. Gitu. Itu Oke. cek aja. Udah, cuma dapat itu, pokoknya dapat 700.000 dari asuransi aja. Yang dari itu kok, bekas.com tadi ya? Ya udah, itu lumayan. Terus sama kita, oh nggak ada lagi ya, siapa ya? Nggak ada yang sudah habis. Nah, udah, terus sampai zaman dulu masih ada Yellow Page. Ya, oke. Oh, bukan Yellow Page. Zaman dulu kita telepon-telepon pakai Yellow Page masih bisa ya? Iya, pakai Yellow Page. Kalau zaman anak-anak Gen Z mungkin udah nggak nikmati Yellow Page ya. Udah sampai kayak itu ya, dari akhirnya ada pacar, berani pacaran, tapi ya makanya ini kaki lima. Dengan 700.000 aku cuma berpikir ya kerja 8 jam 500, ini kerja asuransi nggak perlu 8 jam, gue dapat 700, istilah. Di tahun kedua udah temu polanya dari customer yang kemarin tahun lalu, gue follow up lagi. Di tahun kedua aku punya income hampir 1,5 per month. Dapat referensi. Ya kan akhirnya, kamu bener ya, kamu stay ya di sini, kamu konsisten ya. Rata-rata per bulan aku 1,5. Oke, meningkat drastis. Dulu makan di 100% pinggiran, lumayan lah, bisa warteg ini masih bisa lah. Nah, udah mulai naik, boleh lah. Kalau dulu sama pacar, kalau mau pacaran, kalau teman-teman nih TikTok lagi tren itu kan hidden gem makan murah di Galaxy Mall, itu udah buat zaman dulu. Sudah. Gue makan di situ dulu, baru gue jalan-jalan. Nggak ada beli di sana, cuma beli teh. Zaman teh gelas yang kotak itu. Udah jalan-jalan dari lantai 1, 2, 3, turun lagi, pulang. Kok kok mau nih pacarin mau gitu ya. Berarti ini memang pilihan dari yang di atas ini. Nggak juga sih. Akhirnya cuma ya semua kan balik lagi. Di waktu itu ada beda prinsip, akhirnya kita pisah. Oh, sempat pisah. Oh, ya akhirnya pisah. Oke. Nah, karena ini balik lagi dari faktor keluarga. Kalau faktor keluarganya karyawan atau apa, dia merasa kerja itu jam 7, jam 5 udah pulang sama keluarga. Mungkin karena aku dasarnya sama mama ini dari keluarganya kita itu ada pebisnis semua. Mungkin terah darahnya ke sana. Nah, yang jadi masalah itu di tahun ketiga. Tahun ketiga ini adalah tahun kebangkitan bagi saya. Oke. Di insuran ini, Mas? Di insuran, ya, makanya kita mau di insuran. Di insuran di tahun ketiga. Tahun ketiga itu aku diajak sama bosku pindah ke asuransi ACE. Sekarang namanya CAP. Her, pindah yuk ke sini. Waduh, duitku yang tahun lalu ini lumayan, dapat referensi lagi. Nanti orang bayar tahun ketiga, tahun kedua. Loh, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Kalau mau, ayo. Kamu ninggalnya berapa aku tiap bulan kalau kamu pindah? Sekitar 150 juta per bulan. Mati kan. Lu punya keluarga, punya anak, berani move. Katanya satu lagi. Kamu bilang berapa? Ya sama year of bonus 300 juta. Orang ini gila. Ratusan juta dihanusin ini. Udah punya istri, punya anak 1, punya anak 2. Ini masih bagus ya. Tapi lah nggak ikut nggak apa-apa. Oke. Ya wis lah. Nggak punya istri, masih hidup sendiri. Oke. Nanti tulus. Ikut. Ya. Cuma aku berpikir ini, gue di asuransi yang notabene sudah established lama di Indonesia aja susah. Oke. Apalagi yang asuransi yang pendatang baru di Indonesia, tambah setengah mampus bagiku. Tapi dalam perjalanan perpindahan itu tiba-tiba kakek dari mama itu sakit. Sempat aku hampir 1-2 bulan di rumah sakit sama dia terus. Waktu itu memang hubungan sama mamaku memang udah renggang. Tapi mungkin mama juga ngunjungi kakek di rumah sakit, setiap itu ada aku, mungkin dia tahu kan, masih nggak nyapa nih. Tapi aku berangkat kerja.
aku jam 5 pulang, tidur sana lagi. Lumayan, nggak keluar duit. Makan gratis semua tuh. Ya jagai kakek, sampai kakek meninggal di situ. Waktu itu aku masih Di telepon Surabaya di itu ya. Surabaya. Jam 1 aku telepon, Ma, kakek yang udah meninggal. Oh, yowes aku berangkat. Sampai dari Siloam, aku waktu mama datang jam 3 sama papa, aku ngomong, Ma, aku minta maaf ya. No, selama ini aku tahu, aku bilang, oh ya, maaf nih. Itu yang menurutku memang aku memang aku ini kayak kucing sama anjing, keras terus. Tapi dari situ aku tahu surga di telapak kaki ibu itu memang benar. Jadi selama gua perang sama mamaku, itu ya gitu-gitu aja. Waktu mamaku bilang dimaafkan, setelah perkuburannya yang selesai, aku kan mau balik. Ya, tapi kalau boleh tidur rumah nih, boleh masuk nih, boleh tidur rumah. Ma, aku balik, aku mau kerja besok. Ya, itu mobil itu bawaan. Oh, Nggak kaget gitu waktu itu? ya, oh, ya itu kijangnya bawaan. Nanti tiap 2 minggu kamu bawa obat Cina ya dari Surabaya ke Kediri. Dikasih uang sholat 200.000. Oke, uang sholat 200.000. Kamu kan jadi manajer di sana ya harus bawa mobil. Aku cuma berpikir, solarnya siapa sih kepelo ya kan? Iya. Oh ya mah, nek tak bawa mobilnya, terus mama ngomong, semoga kamu sukses di usahamu. Doa ini ya. Itu gila. Dari situ apa ya? Ya semua itu kayak menurutku hidupku itu penuh dengan mujizat. Kalau istriku sekarang itu ngomong, lu tuh nggak kerja loh ya, hoki. Karena aku nggak pernah merasakan aku itu kerja itu kayak gimana ya, kerja itu kayak lapangan bermain itu ya main, kumpul-kumpul sama temen ya. Terus Berarti sesuai passion ini ya, kerjanya. terus ya asuransi ya pulang boleh tidur rumah dulu ya, terus akhirnya boleh tidur rumah, lumayan tidur rumah, mobil dimasuk nih Di Surabaya apa? di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya kita sebenarnya ada rumah, dulu aku kuliah kan dari rumah, setelah itu aku keluar, nggak boleh masuk rumah Surabaya, mana kos, boleh masuk rumah. Oh, apa lagi, bawa mobil karena nggak punya uang buat beli solar kan. Waktu itu kita perpindahan dari asuransi ini kan sudah nggak ada income kita, Rintis baru itu lagi. sudah motor lagi. Waktu itu kita training, ada satu nasabah follow up yang nolak, sing berapa bulannya, Her, aku ini mau masuk asuransi, kamu niat nggak? Enggak, aku mau masuk di kompetitor. Oh jangan-jangan ini produkku mau keluar nih minggu depan, mau keluar, tunggu. Minta dari Jakarta di fake, kirim di situ. Gimana ya? Gua langsung berangkat ke Kediri. Ini loh, ini daripada kompetitor sing ini gini, ini lebih apik, ini gini. Ya udah aku ambil sekolah dari 50 juta. Oke, tangan masuk. Karena di company baru tidak ada slip gaji lah, komisi, aku nggak ngerti. Tiba-tiba, kan kita gajian kan tiap minggu, tiap per Kamis. Waktu itu gua mau ngambil, kalau ngambil uang kan ya 50.000. Ya rekening itu mentok-mentok tuh 700, 1 juta. Gak masuk, uang ada 16 juta. Loh, Ini uangnya siapa ya? Kak buka lagi, dapat lagi, masukin. Iya, ada 16 juta. Oh, salah uang transfer. Kok pindah rekening saya? Daripada gue di top. daripada ditarik lagi. 10 kali aku cek. Waduh. Tapi nggak berani, ambil cuma 50.000 ya. Tapi Alida. Menang. 2 hari aku ngomong ke bosku. Kok, aku kemana nggak usah transfer. Berapa? 16 juta sekian. Gila, Pak. Wah, baru sekali ini rekening itu di atas 20 dikit nih. Cek tak. Kemarin kan Kamis kamu gajian, kamu kemarin ada omset. Oh iya ya. Sampai lupa. Ini kan nggak tahu kan, nggak ada slip gitu. Oh ini duit komisiku. Oke. Tambah semangat Wah, naik mobil, bisa beli solar nih. Berani. Oke, naik mobil. Udah naik mobil yuk. Ya. Mantanku bilang ini, yuk ikut aku. Kemana? Dah, ke Galaxy Mall. Oke. Naik mobil ya. Kok dengaran? Gak apa-apa. Mobil. Set. Makan sih ya. Makan di tempat biasa atau di bawah atau? Aku mau nasi rames saya. Oh sorry, enggak. Wih. Loh, mau makan apa? Aku tuh pengen daging. Gak pernah aku makan daging. Yuk dagingnya yuk. Sama sih bayar. Aku lah, tenang. Loh, ada duit, tenang. Dapat komisi besar. Aman. Ayo makan, daging. Buka menu. Aduh,
larang-larang ya. Iya, iya. Oh, cariinnya dia deh. Buncis daging. Oh, ya menu. Buncis daging satu, Ah, bebek seperempat. Dah, Oke. ini aja ya, cukup. Masih ngitung ini ya si Anu, masih Iya. ngitung ini. Baju alisan ya sudah mulai ganti M2000 zaman dulu. Iya. Mulai ya duit itu dibuat Kak buat untuk Investasi. ya untuk ini. Ya, beli tas dan sebagainya itu akhirnya dari situ tapi apa ya? Gue ngerasa oh sama orang tua itu jangan ya sejelek-jeleknya orang tua. Jangan apa ya? Jangan macam-macam lah maksudnya ya. Ya sudah ya kamu mau jelek mau baik ya itu orang tuamu. Tetap menghormati, tetap menghargai. Sampai mamaku sekarang ya aku ya oke masih sama mama memang dulunya seleh ya nggak apa-apa. Aku cuma berpikir sekarang mungkin mama nggak sejahat itu dulu. Gue hari ini nggak segini. Oke. Nggak didikannya nggak segini. Sampai sekarang mama katanya, loh mama, seumpama anakmu gitu dulu, gak kayak gini apa? Ya wes, anggap anakku mati. Lek kamu dadi ya, aku bersyukur. Ya tapi ya thank you lah. Tega sih kamu tapi. Ya katanya nih sama teman-temannya mama, ya kamu harus tega-tega mbak anak lakimu. Oh ya. Tapi ya memang akhirnya memang didikannya dia itu nyadinya gue harus Keras. fight. Nah, tapi setelah mama ngomongnya, tanyain gimana kerjaan itu udah kayak begini terus. Tadi aku di asuransi waktu pindah itu, mama udah bilang ngomong diberkati. Tadi langsung gua trip ke Malaysia itu pertama kali, wah pamer, mah aku loh, bisa pergi luar negeri buat paspor. Trip gratis. Mana? Ke Malaysia. Oh ya wes hati-hati ya. Dulu siap foto, setiap WC-nya apa bendara Malaysia Bendara. foto cuman dulu kan apalagi kita baru terima duit gitu kita seperti ular makan banyak tidur. Nah ini nggak boleh, kita tetap harus haus. Waktu itu tanya gimana ya omsetnya karena uangnya masih banyak. Aku berpikir gini 1,4 satu bulan aku bisa hidup. Aku terima 16 juta tak bagi 10 bulan Sama aja. aku gratis gak usah kerja. Ya. Itu salah otakku. Ketemu 8310 BlackBerry. 8, 3, 10. 10 BlackBerry. Oke. Harry, kayak kamu apa ya? Zaman itu Yahoo Messenger. Wih, keren ya bisnis dengan gitu. Jadi lah beli 3 juta 100. Oke, duit ini aku ada buat beli ini. 8310 oke. Waktu itu 3-4 jutaan mungkin ya. Ya, aku beli second 3,2 waktu itu. Oke. Itu masih udah black market juga kan, nggak asli kan. Iya. Oke, keluar Gemini. Gemini kok keren ya. 3,5 ya, murah lah. Ya leaderku itu merusak mental karyawanku jadi pebisnis dengan cara konsumtif. Oke. Wah, gak aku, ini cukup. Wes tak beli nih. BlackBerry-mu balik kayak kasih aku, kamu bayarku cukup 2 juta. 1,5, harganya 2 juta. 1,5 betul. Woi, aku cuma bayar 1,5 ini nih. Enggak lah, wah duit lagi lah. Kantong rekeningku turun terus kan? Ya berkurang. Enggak lah. Jam 6 kan aku masih di kantor. 1:07 dia datang bawa satu warna biru, satu warna hitam. Lu pilih. Enggak, pilih. Enggak kok, pilih. Ya wis hitam. Cicil enggak apa-apa. 2 hari gak bayar lunas. Berkurang kan? Ya. Berpikir, cari lagi. Jadi ini kalau nggak kepepet, nggak maju lagi. Dipepet terus. Dengan dipepet itu secara tidak langsung kehidupan kita permannya itu jadi pertumbuhan. Ya. Dulu aku bekerja di asuransi cuma berpikirnya adalah aku setiap tahun harus trip. Karena trip itu menunjukkan aku sukses. Aku nggak lihat duitnya loh. Trip. Tapi sebenarnya untuk mencapai trip
duitmu juga banyak. Ya, Tapi aku nggak pernah mikir itu. otomatis. Aku harus trip. Karena trip ini adalah menjadi suatu apresiasi diriku. Ya. Self reward ya gue. Setelah itu udah dapat reward itu paling Setiap tahun waktu itu dapat satu ya, tahun gue? short trip, long trip, leader conference, everything aku dapat semua. Dapat semua. Oke. Selama 10 tahun. Berarti ini memang jiwanya, soul-nya ini maju terus pantang Ya mundur. itu, gue. tapi kan waktu itu kan diajari ya ini konsumtif. Waktu kita pergi ke Amerika, beli ini, beli itu, beli ini. Oh ya murah, beli. Pulang habis. Belanja, kerja lagi. Usaha lagi. Kerja lagi. Oh biasanya, jadi aku dulu sampai berpikir, oh dengan 1,4, dengan punya perman 15 juta per bulan, di rata-rata lagi 5 bulan. Di tahun kedua aku punya setting. Gua harus bisa naik 2 kali lipat dari 15 juta. Achieve. Terus naik terus. Sampai berapa tahun itu Pak Eri? Sampai tahun ke-9. Nah, tahun ke-9 tuh gue udah top manajemen dan sebagainya. Ada titik di mana aku ini jenuh. Hidup di asuransi itu kan 24 jam kamu harus melayani customer. Terus aku sudah berkeluarga, ya berkeluarga itu juga lucu. Waktu saya kenalan sama istri saya ini ya dari keluarga mampu dan mamanya juga orang luar pulau kan. Itu ya siapa sih yang mau anaknya mau dipacarin sama orang asuransi? Kurang mapan lah ya dalam Ya tanda kutip hitungannya ya. kalau kamu mau punya bisnis lah, toko bangunan, toko apa, distributor apa, ini apa? Asuransi. Terus dia punya flashback jelek, dia punya ponaan kerja di asuransi, nggak benar. Aku bilang, kok nggak benar gimana ya? Perasaan aku juga cukup kok. Dengan single itu aku hidupku juga cukup kok. Apa nih nggak benar ya? Aku ya bingung. Tapi 1 tahun akhirnya kita mau berani dan aku bisa nunjukin bahwa aku punya bisnis asuransi ini bagus. Akhirnya aku merit. Ya merit pakai uang sendiri dan sebagainya waktu pertama seperti itu. Jadi waktu merit ya posisi di insurance ini Ya asuransi, masih di asuransi, sampai punya anak pertama. Nah, di anak pertama ini di umur 1,5 tahun waktu mau masuk sekolah TK itu karena ini susah. Akhirnya suruh coba ke sekolah kebutuhan khusus. Itu ditengarai ada autis, ditengarai. Waduh, terus butuh waktu dengan keluarga ini, anaknya harus diproteksi gitu loh, harus diajari. Ya aku pikir kerja apa ya, akhirnya ada temen, ya dulu itu karena aku suka rokok elektrik ini hobi, terus sepulang dari kerja asuransi jam 9, kita ada komunitas kecil-kecilan zaman dulu 2015. Jadi aku belanja barang sedikit, aku itu ngelapak. masih awal-awalnya Vapor itu. Vapor itu 2012 saja. Oh, aku baru masuk di 2015 lah. Baru pertama masih jadi hobi. Terus ngelapak jam 9, jam 10 itu ngelapak, terus ada teman-teman datang nongkrong, pulang jam 1, jualin itu. Lumayan jualan-jualan. Akhirnya yang biasa Kak ambilin ini dia tuh karena aku udah kenal sama dia, akhirnya baik. Yuk buka toko vape yuk. Ditawari bisnisnya ini. Udah, oke loh Her. Udah, segini aja. Bukan 1 toko aja, iseng-iseng aja. Oh, ya menarik sih. Kak pikir. Itu Mei masih. Modal ready nih, modal. Modal sing sana dinosaurus bro. Udah, pokoknya buka air. Karena dia importer besar. Dulu dia importer liquid Malaysia 1 Indonesia. Jadi 1 Indonesia kalau mau ambil liquid Malaysia itu harus dari dia semua. Nah, oke. Tak pikir sih. Karena kita orang asuransi berpikir bisnis itu liquid. Karena kita coba ngobrol. Terus tangan kita dapat komisi. Nggak pernah menaruhkan uang untuk beli suatu barang baru kita dapat profit. Itu pun gue pikir masih 4 bulan. Iya, tak pikir. Karena aku masih mau ke Eropa. Kan itu masih ngikutin timeline aku lagi ikut trip. Insurance masih ke bawah. Lagi mau. Terus ditanya lagi Juli. Aku mampir ke rumahnya. Dia tanya lagi,
gimana? Jadi nggak, ayo cepet. Itu tempatnya udah ready. Aku cuma bilang, bro, kalau nggak jadi gimana? Itu kan pasti kan ketakutan dong. Masih khawatir ya? Dia bilang, kalau kamu yang jalanin potongan tanganku. Lek nggak jadi. Sukses lu, Her. Iya, kamu ngomong gitu Isa. Kamu buang duit segitu, rugi ya. Kamu nggak kerasa kalau aku sebisa gelundung nih. Pasti, gua garanti rugi, gua balikin duit. Wah ini rugi uang kembali ini ya. Oke, gas. Oke, gas. Siapin ini ya, di Jemur Sari, JVIP Jemur. Beda 3 hari, dia bilang, ya ada lokasi baru lagi. Loh, popoan lagi. Ya, yuk lihat. Karena aku nggak punya pengalaman di dunia ini semua. Bagus tempatnya, HRJ Embong Malang. Ya, JVIP Embong Malang. Oh, ya bagus. Keren toh? Ya nggak tahu karena nggak ngerti ya apa nih keren juga. Iya iya ya wes pokoknya iya. Ini lebih mahal. Ini kita masih taruh duit lebih banyak lagi. Lu nggak apa-apa. Kamu mampu berapa? Semuanya aku yang nutup. Tinggal perbandingan sama aja, Her. Oke. Nanti sing jaga siapa? Sing ngurusi penjualan semuanya kamu Kak Serah. Oh dipercayakan ke Heri ini? Kenal mbak aku itu ya cuma karena bisnis dan itu hubungan nggak lama. Oke. Pulang rumah. Tanya sama istri. Non, ya apa ini? Ini kita keluar duit segini, ya tapi ini hilang nggak lucu ini. Ya lah kamu cocok, gas. Tapi ingat, buka toko harus lengkap. Nggak lengkap, toko mati. Oh, gitu. Ya wes, buka, buka, Embong Malang dulu. Lucu, nggak ngerti caranya apa. Dikirimi dari toko-toko vape dari Malaysia, dari temanku. Oh ya, buat toko, buat ini, buat itu. Buat etalase gini udah jadi, barang udah dikirim, kita mau tata sama register barang, kita nggak punya rak liquid. Akhirnya kita berangkat ke Hardware beli rak liquid, kita buka demo Malang, plang signboard juga belum ada. Akhirnya apa? Anak favorit aku di depan pinggir jalan gitu, toko vape ya, kayak sing balon sing begini ini, ya itu. Toko. Ya, pacarku yang bilang, gue cuma minta 3 juta per hari ya. Enough. Kalau nggak bisa 3 juta per hari per bulan, kalau sampai lebih ya, lu bayar aku 1 juta. Kalau nggak sampai 3 juta, gue bayar kamu 10 juta. Buka pertama 6 juta. Wih, langsung boom. 6 juta, oh aku ya. Waktu itu aku masih jaga, tapi aku masih kerja asuransi, masih kerja ini. Akhirnya aku kenal dengan teman yang udah nih dunia vape, kak kerjaannya nggak aku. Kak suruh jadi tangan kananku, kak tanggung jawab. Aku juga nggak tahu. Baru 1,5 bulan dicolong, dicuri. Hijack. Dicuri. Oh, barangku dicuri. Oke. Akhirnya ketemu, akhirnya ini, nggak bisa. Aku harus terjun. Akhirnya aku harus memilih asuransi atau the new business. Jalan, bisnisnya lancar, terus beda 1 bulan aku buka Jemur Sari, kita jalan, iseng-iseng, waktu itu kita coba distribusi, jadi ambil barang dari Jakarta, kita akan distribusiin di Surabaya, nggak punya link. Ke toko-toko lainnya ini ya. Nggak punya link kan, pakai Instagram, terus pakai nota gratisan itu, duduk di Selasari itu gitu kerja. Oh itu masih ada mamaku, Heri, mama mau pulang ya, kerja yang baik, sukses ya. 3 bulan balik lagi, dulu cuma 200 kecil. Waktu 3 bulan dia balik lagi, garasinya dia udah penuh. Wih, gimana ya? Bagus ya? Bagus mah. Karena waktu grand openingnya di Embong Malang, aku menggelar uang itu dari meja. Promo. Enggak, di waktu kita grand opening semalaman itu penjualan kita gede banget. Besok pagi nih, dari uang penjualan itu kan masih mau kak setor nih kan. Oke. Malah lagi gue itu kan, jajan di meja makan. Iya. Ini uang apa ya? Uang omset kemarin. Bisnis ini gini ya? Ya, enggak tahu mah, ini ya gini, aku ya baru kaget mah. Waktu itu memang menurutku enggak ada kompetitor seperti sekarang banyak kan. Ya udah kerja yang bagus ya coba. 2 bulan garasinya dia, dari mobilnya dia biasa masuk di dalam.
Nah, maaf ya, garasi mobilnya taruh di luar. Jadi kalau aku kerja, mobilnya harus taruh di depan depan rumah. Oh bagus, ya oke, bagus sir. Tapi aku duduknya di Selasar. Mulai happy nih, Mama mulai Ya, happy ya nih. packing, aku pagi packing, kirim jam 1, aku kirim, aku ke toko sampai malam lagi. Tiap bulan sambil aku mempelajari toko itu seperti apa selama 9 bulan. Untuk membanguninnya aku harus belajar. Akhirnya aku harus memutuskan, akhirnya bosku bilang, lu mesti harus keluar dari asuransi. Gak enak dengan posisimu, kamu boleh nggak ngantor, tadi yang posisi ini gimana ini? Oh ya wis kok, awak keluar sih. Digoblok-goblok nih orang. Posisiku itu di asuransi cuma ada 7. Wih, Dari ribuan agent. Menginginkan posisiku. Aku sudah mencapai posisi ini, aku quit. berarti perjuangan yang 9 tahun dirintis ini tiba-tiba skip gitu ya, weh? Skip. Dibutuh-butuhin. Lu ini goblok ya. Kan ini bisnis apa itu nanti kamu ya? Ya, enggak apa-apa. Kita coba. Dan aku menurutku bisnis insurans waktu itu udah mulai enggak selekit dulu. Terus akhirnya orang bosenan, tidak ada challenging. Di posisi semakin tinggi, hidupmu sama laptop. Urusan gitu-gitu terus, nggak ada sesuatu yang menarik. Udah kok bisnis ini aja. Tapi aku harus berpikir, gue pindah ke bisnis ini 7 bulan. 1 tahun dari ini, setidaknya gue equal dengan kerja gue 9 tahun. Wih, Nggak sampai 1 8 tahun setara 9. dengan 9 kerjaku 9 tahun di asuransi, itu harus incomeku sepadan dengan 1 tahunku kerja di sini. Apa sih yang harus saya lakukan? 5 kali lipat lebih keras daripada aku kerja di asuransi. Fight lagi. Lebih fight, modal enggak punya, modal terakhir kehabisnya untuk buka distributor, modal ya 200 juta. Udah terakhir itu. Padahal jualannya distributornya kenceng. Modal enggak punya. Bodoh abab. Kalau orang asuransi kan mulut. Mending jatuh tempo bayar. Modal berapa? Gaji berapa ya? 1.000. Tapi tahu nih 1.000 siapa sih mau tembak sih ini? Yang penting saya bilang. 3 bulan lagi mamaku datang. Gudang dalam penuh, ruang tamu nih sudah ada admin, anak komputer, anak barang. Gimana bisnisnya? So far so good. Bagus. Rumah penuh nih. Tapi karena kita mau pindah, karena itu waktu masih ada kelahiran anakku yang nomor 2. Udah mulai ruang tengah itu mulai dari yang besar, penuh barang, adminku sampai aku punya 2, tukang packing 1. Kita kerja dari pagi kadang-kadang sampai jam 10 malam untuk packing. Jadi aku buat nota, sing sana ngurusi Tokopedia, sing satu buat nota, sing satu packing, aku ngikutin itu packing. Banyak orang beli online ini ya. Ya pagi kan untuk distribusi kan. Terus kali itu setelah selesai itu aku jam 7, kan sampai malam tuh, jam 7 selesai aku harus ke toko, ngecek toko. Setiap hari. Karena enggak punya sistem. Waktu aku tanya sama partnerku, kan aku nggak ngerti. Bro, buka toko gini. Nah, partnerku bilang gini, kamu tuh nggak usah ngerepoti aku. Sudah jalanin tokonya, untung bersyukur. Gak untung kamu harus bertanggung jawab. Wes, terserah kamu ya. Wah, itu nggak tertekan. Hah? Nggak tertekan dijawab kayak gitu itu. Oh, gitu ya bro. Oh ya udah, oke. Aku lebih bisa berkreasi. Oh, oke. Tapi karena aku dari basically nggak punya bisnis, nggak ngerti bisnis. Partnerku itu aku nggak pernah bisa memberikan neraca keuangan. Kamu mau lihat di POS. Pengeluarannya berapa nggak ngerti ya. Jadi partnerku aku bagi-bagi hasil itu kayak uang kaget. Bro, bagi-bagi duit ya. Ya. Bro, bagi-bagi duit ya. Ya. Bro, dapat uang berapa? Loh, uangnya kok segini ya? Lumayan ya. Kok bisa gitu uang berapa? Ya itu lihat di POS. Nggak ngerti caranya. Ya, itu antara salah nggak salah. Sebenarnya salah. Dengan kondisi posisi company saya sekarang, kita sekarang lagi migrasi ke corporate. Jadi toko kelontong, gaya cowboy,
Ini salah. Sudah lebih settle ini ya sekarang. Ya lebih settle, kita lebih ngerapiin, dan itu tapi susah. 7 tahun kita sudah berdiri dengan gaya seperti itu tuh, dari sisiku sendiri juga susah. Dulu punya income bisnis, gue bisa pakai sembarangan. Sekarang nggak boleh. Betul, betul. Gue makan seumpama aku lupa rekeningan, kan masih nyantol di tempatku kan. Thread kepake. Debit. Besok telepon, kok 126.000 hakau ini apa? Bu, gak bisa baca ta? Restoran pribadi. Gemes dari. Terus ini time zone ini apa? Buat Jaden pribadi. Jadi dikit-dikit kayak gitu. Tapi pertama kan apa sih? Janggal ya. Duitku sendiri kok lu ribet banget. Iya. Tapi ya karena ada CEO ini bilang nggak bisa, lu masih pisahin uang pribadi. Karena waktu dulu uang pribadi semuanya dari satu. Karena apa? Modalnya nggak ada, semua dikenjot terus ini. Semua salon semua. Nah sekarang ini lagi perpisahan. Kita lagi misah, lagi ngatur adminnya, itu memang susah. Cuma ya partnerku sekarang lihat GVIP seperti ini juga tanya, lu itu mesti benerin neraca keuanganmu, Her ya. Bro, kan pertama kali kita join, Kak suruh ngajari ngomongnya suruh jualan kayak gini. Yo sih, aku ya salah. Tapi kamu nggak bisa ya. Kita masih harus tahu gini. Kamu, iya memang. Sekarang ini aku tahu. Oh, kalau dengan adanya data yang jelas, neraca yang jelas itu kita bisa memutuskan pelor kita mau kemana. Kalau dulu, Her, buka nih. Duitnya ada nggak ya? Tapi partnerku ini, semua aku mau nyolong, gampang. Wah, udah kena aku sih pakai kok. Mau ke auta idenya ada tahu. Ya lah. Tapi percaya ya karena satu, orang harus yang perlu dijaga adalah kepercayaan. Kejujuran. Aku bisa seperti ini tuh bukan karena aku punya duitnya banyak. Banyak teman-teman yang bantu naruh duit ke aku untuk dijalankan. Jadi di Madiun kita buka GVIP Madiun, dia punya tempat, dia kasih duit, aku juga nyemplung duit. Her, daripada tempatku nganggur, tolong dikaryakan. Jadi, papahnya lihat ini rumah 16 tahun nggak pernah dipakai, Kak jalani. Jadi, kita dibuka ini di Ngawi, dibangun baru. Jalan lagi. Bagus ya ini. Duit itu dari mereka. Dibantu. Modalnya adalah kepercayaan. Satu, kepercayaan. Kamu salah, rugi karena kesalahanmu. Kalau aku, Kak ganti. Masih aku sing sakit dulu nggak apa-apa, aku sing ganti. Karena menurutku kepercayaan itu lebih mahal daripada itu. Oke, Ko. Ini aku pengen tanya nih, Ko. Moral pesan untuk teman-teman ini yang generasi muda nih, yang mau ngerintis mungkin karir atau mau ngerintis sebuah bisnis ini. Pesan moral apa yang penting buat teman-teman ini, Ko? Satu, saya pasti jangan pernah gampang menyerah. Konsisten itu adalah terpenting. Kedua, kepercayaan orang itu adalah nomor satu. Karena dengan dia percaya kamu, dia tahu etos kerjamu, orang ini akan memakai kamu selamanya. Dan itu menurutku sangat luar biasa. Saat ini kita udah kerjasama dengan suatu brand besar, 5 besar di Indonesia, untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi dia pabrik, punya distribusi, punya dulunya dia sekarang ini masih punya importer Ubud gitu tuh loh. Punya servisan mobil, terus dia buka bisnis vape, dia pegang distribusi, kita dipercaya memakai brandnya dia, by G-Vape. Gitu. Jadi kita ada namanya Vapsu by G-Vape, itu adalah di bawah komandoku. Duit juga mereka juga keluar, kita coba di Jakarta. Nah, di Jakarta itu dia kasih tempat, akhirnya kan kita juga punya teman, ada Bang Ivan Kasleng, dia bilang sama aku, Her, aku ini mau ikut terjun basah nih di dunia vape. Menurutku adalah bisnis yang sangat luar biasa. Aku mau join sama kamu, aku mau taruh duit di kamu. Loh, Bang,
Satu bang, kita mau ketemu ini. JVP itu kita ngomong back office-nya kita ini masih gaya cowboy. Kita lagi bener gini. Nanti Bang Ivan ikut aja yang next-nya aja lah. Karena nggak enak sama Bang Ivan. Apalagi itu suatu apa ya namanya ya, public figure kan. Enggak, aku udah percaya kamu. Udah, aku mau cipik duit, aku masuk di Jakarta. Waktu kita Jakarta buka, jebret, omsetnya lihat, dia bilang, kurang ajar. Cobalah aku nggak ikut masuk memaksa, karena aku nggak dapat omset ini. Ya, menurutku satu kepercayaan, terus etos kerja. Semua kadang-kadang teman-teman kebanyakan dia bekerja setara dengan apa yang dihasilkan. Kalau sudah niatnya kerja, aku totalitas, mungkin waktu keluarga, waktuku sendiri, semua Kak jual. Ini pesan moral yang ketiga, totalitas ya Bu ya. Totalitas. Demi, Mas Yo, oh aku cuma digaji itu 1 juta, tapi aku melakukannya dengan gaji 5 juta. Gak apa-apa. Kita nggak pernah tahu apa yang kita tabur ini akan menuai di mananya. Waktu kamu kerjamu seperti dengan kamu digaji 1 juta, kamu bekerja dengan cara 5 juta, mungkin 10 juta. Suatu ketika ada bisnis baru. Dan ini aku percaya kayak aku di Vepsu. Yuk ikut yuk. Ada proyekan. Loh Om, lu sendiri aja itu loh. Jika aja bisa membuat proyek ini. Ngapain? Enggak. Gua tahu kamu bangun bisnisnya dari Vepsu pun udah luar biasa. Sudah sewajarnya kamu harus itu dapat saham. Udah, kita berbisnis sampai sekarang. Luar biasa. Nah, itu menurutku sampai di Jakarta itu gue dikasih apartemen sama dia. Udah kamu pakai apartemen kita di situ kosong, isi sendiri. Kamu tinggal ngantor dekat dari apartemenku ada di Taman Anggrek, kantor ada di Jalan Panjang. Nah, yang Gojek tiap hari 15.000. Di Jakarta nih. Di Jakarta. Dari 2 minggu, seminggu aku di Jakarta, aku balik ke Jakarta. Di sini aku ngurusi perusahaan sini di Jakarta juga. Tapi ya itu bukan aku yang bisa, tapi banyak orang sih nolong aku untuk ditarik ke atas. Anggap Vepsu pun juga itu memberikan aku jalan tol kasar. Di mana aku sekarang ini harus menghaluskan jalan tol. Itu sih menurutku. Kalau nggak bisa itu ya jangan harap orang mau taruh duit ke kamu. Beda lah kamu punya duit banyak. Tapi orang punya duit banyak belum mesti punya mental seperti ini. Betul. Karena ini mental kepepet. Mau naik pakai apa? Dibantu dengan orang. Ya, tapi jangan sampai kamu sudah dibantu dengan orang itu, jangan sampai mengecewakan. Tuh, kamu lek salah gagal. Tapi lek memang itu jujur, memang gagal salah ya. Mungkin investor akan, oh oke. Mungkin kita salah posisi. Kita akan pindah lagi, kita coba posisi kedua. Benar nggak? Betul. Itu yang harus dipegang. Terus kalau salah, bisnis itu jangan cepat-cepat pindah ke bisnis lain. Jangan menyerah. Ya, karena mungkin gagal itu pembelajaran di mana pengalamanmu ini ada yang salah harus diperbaiki. Kalau kamu pindah ke bisnis yang kedua, itu sama aja kamu mundur kembali ke nol. Oke. Mengulang lagi. Mengulang lagi, ya sama aja. Aku tidak pernah melihat rumput tetangga lebih hijau soalnya. Sama-sama kok. Kalau orang ngomong bisnis itu menguntungkan, ada yang bisnis set lebih untung, lebih soge. Semua sama-sama kaya kok. Tinggal gimana kamu cara mengolahnya kok. Itu aja sih menurutku. Terima kasih banyak Ko Heri. Oke. Hari ini sudah berbagi dengan teman-teman bintang tamu, tips suksesnya, strateginya, juga pesan moralnya ini banyak yang bisa kita pelajari dari seorang Pak Heri ini tadi, dari yang mengawali dari warnet ini ya, penjaga warnet sampai sekarang menjadi seorang owner bisnis vape yang berskala nasional ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak waktunya Pak Heri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton bintang tamu channel hari ini. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang terbantu, bagi teman-teman yang mendapatkan hikmahnya, bisa komen, bisa
ngobrol dengan kita, mungkin ada teman-teman yang mau berbagi success story juga bisa kontak sama kita. Terima kasih, salam Bintang Tamu Channel.